Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mazmur 131 ayat 1-3. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya,
seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami, di pagi hari ini kami memohon pimpinan-Mu untuk boleh membantu kami memahami firman. Sehingga dengan pengenalan akan firman, kami boleh terus-menerus diperbarui sebagai manusia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunan? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa sih maksud Paulus ketika dia membicarakan bahwa orang Yahudi itu tetap berguna bagi Allah? Tentu bukan mau mengatakan bahwa ada orang yang tidak berguna bagi Allah. Tetapi kita harus melihat dari surat Roma pasal 2, pasal sebelumnya, bahwa di situ dikatakan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak lagi berguna. Tidak perlu orang hidup takut tunduk di bawah hukum Taurat, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus itu sudah menggantikan konsep keselamatan melalui kepatuhan terhadap hukum. Nah, kenapa? Karena manusia rupanya selalu tidak mampu, gagal untuk mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya, sehingga manusia tidak mungkin bisa memperoleh keselamatan, pendamaian dengan Allah melalui kepatuhannya pada hukum Taurat. Nah, oleh karena itu di sini Paulus tiba-tiba dia bicara bahwa bukan berarti orang Yahudi tidak berguna. Dan di sini sebetulnya Paulus bicara soal konsep bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih manusia. Saudara-saudara, kalau dari sudut pandang umat Kristen saat itu, orang Yahudi ini menjadi tokoh antagonis. Pertama, mereka yang menolak Yesus, menyalibkan Yesus, ya, hingga mati di kayu salib, walaupun Yesus bangkit lagi, tapi mereka tetap tidak percaya, menolak. Lalu yang kedua, kemudian mereka ini juga yang menghasut pemerintah Roma untuk menganiaya orang Kristen. Maka kalau konsep orang Yahudi sebagai umat pilihan, di mata orang percaya rasanya itu aneh. Kok orang pilihan Allah jahat banget? Ini Tuhan nggak salah pilih ya? Jangan-jangan Tuhan berbuat kesalahan dengan menjadikan umat Yahudi sebagai umat pilihan. Nah, di sini Paulus katakan tidak, Allah tidak salah. Karena kesetiaan Allah melampaui kekerasan hati manusia, melampaui ketidaksetiaan manusia. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya mungkin bisa diibaratkan dengan orang tua, saudara-saudara. Perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Tapi saudara-saudara, semakin kita menjadi dewasa, biasanya semakin kita menyadari bahwa orang tua kita tidak sempurna. Bahkan saya tidak sedikit berjumpa dengan orang yang tidak bisa mengasihi orang tuanya, tidak bisa menghargai orang tuanya, karena memang apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sangat keterlaluan. Ya. Mungkin menelantarkan mereka, atau melakukan kekerasan, atau melakukan hal-hal yang abusive terhadap mereka. Nah, tentu pada saat seperti itu, ketika bicara dengan seorang anak atau orang dewasa, lalu kita katakan, tapi perintah Tuhan hormatilah orang tuamu, itu tidak semudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tetapi kalau kita memahaminya disamakan dengan tadi orang Yahudi yang menganiaya orang Kristen, bagaimana memahami mereka sebagai umat pilihan, sama juga bahwa di sini dikatakan Allah tidak salah dalam memilih umat Yahudi, maka sama juga ketika saudara mungkin dalam kasus orang yang punya orang tua yang tidak baik itu, tidak bisa dikatakan bahwa itu karena Tuhan salah memberikan dia orang tua. Dan bahwa tetap sebagai anak, dia perlu untuk menghormati orang tuanya. Walaupun tentu saudara-saudara secara alami
anak yang hubungannya baik dengan orang tuanya, tentu ya rasa hormat, rasa sayang itu muncul dengan sendirinya dibandingkan orang yang harus berusaha memulihkan dirinya, mengampuni untuk bisa melakukan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Nah, di sini poinnya adalah saudara-saudara bahwa ketika Tuhan menaruh manusia-manusia dalam hidup kita, ya dalam hal ini orang Yahudi bagi orang Kristen, orang tua yang mungkin dianggap tidak baik bagi anaknya, atau siapapun dalam hidup saudara yang mungkin saudara berpikir ini nggak salah orang seperti ini ada dalam hidup saya. Saudara-saudara, pahamilah bahwa Allah tidak pernah salah menaruh manusia-manusia dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua, saudara-saudara, di sini juga ya, yang penting adalah di sini bahwa Allah adalah benar, ayat yang keempat, dan semua manusia pembohong. Jadi saudara-saudara, kita perlu juga memahami bahwa Allah adalah benar, semua manusia yang ada dalam hidup kita itu bukan kecelakaan, bukan salah percobaan, eksperimen yang gagal. Allah adalah benar, tetapi semua manusia adalah pembohong, termasuk kita, termasuk saya dan juga saudara. Maksudnya apa? Maksudnya saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin berjumpa dengan orang yang membuat hidup kita rasanya sengsara. Lalu kita merasa kita sebagai korban, kita sebagai victim. Padahal mungkin di mata orang itu kitalah yang menyebalkan, yang membuat dia terpancing sehingga dia berlaku menyengsarakan kita. Dalam arti selalu ada dua sisi dari cerita. Bahkan kalau kita ngomong cerita itu bukan cuma dua sisi, mungkin ada 3-8 sisi. Nah, saudara-saudara, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Artinya ini sebetulnya juga mau mengatakan, kalau kamu merasa kamu dirugikan, dijahati, pertama-tama introspeksi diri. Dan kalau kamu merasa ini kenapa kok saya sial banget, malang banget, ada orang yang begini dalam hidup saya, mungkin juga entah suatu saat atau pernah dalam hidup Anda, saudara menjadi orang yang kehadirannya membuat orang lain berpikir, ini kenapa ada orang kayak begini, harus bekerja sama dengan saya, harus hadir dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian dari kesetiaan Allah dan bukan kesalahan. Yang kedua adalah bahwa setiap kita bisa jadi menjadi pihak yang juga bersalah. Karena tidak ada manusia yang lepas dari kekurangan dan kelemahan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di sini saya mau mengajak kita melihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10 yang tadi tidak kita baca, tapi saya akan bacakan. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang yang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Paulus menekankan bahwa Allah benar dalam memilih umat Yahudi, maka umat Yahudi adalah umat pilihan tetap yang melalui mereka kita mengenal Taurat dan juga melalui mereka kita memperoleh keselamatan melalui Kristus, Yesus yang seorang Yahudi. Tetapi di dalam keyahudian itu tidak ada kebenaran yang inherent. Sama seperti bahwa orang Kristen itu benar adalah anak Tuhan, umat yang dipilih, dikuduskan oleh Allah. Gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam kekudusan Allah, itu adalah benar. Tetapi tidak menjadikan kita punya kuasa kebenaran pada diri kita sendiri terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan mentang-mentang kita merasa saya kan udah anak Tuhan, orang Kristen, pasti Tuhan membela saya, pasti saya benar. Tidak, belum tentu. Tidak ada kebenaran yang inherent. Ya. Oleh karena itu kita perlu mengamati bagaimana kita hidup, sehingga perilaku kita, perkataan kita, cara pikir kita, itu semua benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga jadi anak Tuhan itu bukan hanya status. Biar kiranya kita bisa belajar dari orang Yahudi yang menjadi umat pilihan Allah, yang menjadi umat pilihan karena kesetiaan Allah bukan karena kebaikan mereka, dan juga belajar bahwa jangan sampai kita hanya menjadi umat Allah yang cuma nama, tapi perilakunya malah menjadi batu sandungan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk segala pergumulan kami, baik bersama sebagai umat manusia, sebagai gereja, maupun selaku pribadi-pribadi
yang hidup di dalam Tuhan. Saat ini kami memohon Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk upaya penemuan vaksin agar bisa segera berhasil, dapat diproduksi secara massal, dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh dunia. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami Indonesia, baik di pusat maupun lokal setempat, agar dapat bekerja sebaik-baiknya untuk mengatur kehidupan kami bersama di era new normal ini, sehingga penyebaran COVID-19 dapat terkendali, dan bahkan Indonesia bisa dinyatakan bebas dari COVID. Pada saat ini kami juga mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa untuk gereja. Biarlah di saat seperti ini ketika kegiatan gereja tidak dapat dilakukan untuk sementara, kami boleh menemukan panggilan kami yang sesungguhnya sebagai tubuh Kristus di dunia dan menghidupi dalam arti sesungguhnya persekutuan saudara seiman di dalam kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu dimulai dengan Poliklinik GKI Surya Utama yang sudah kembali beroperasi. Tuhan, pakai pelayanan kami ini bagi masyarakat untuk menjadi wajah gereja, untuk menjadi wujud kasih Kristus di tengah dunia. Untuk itu kami berdoa agar kiranya Tuhan Kau menutup bungkus para petugas, dokter, perawat di poliklinik, agar Tuhan jauhkan mereka dari segala yang jahat, dari segala penyakit. Doa yang sama juga kami panjatkan untuk setiap saudara-saudara kami yang bekerja di dunia medis, di rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat perawatan. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka, pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, membawa kebaikan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik harus menjalani operasi maupun harus bolak-balik berobat ke dokter, ke rumah sakit, atau juga harus dirawat di rumah. Tuhan sertai mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan lindungi dan jagailah mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih penyertaan-Mu boleh terus nyata dalam hidup mereka. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tengah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Biarlah kiranya rencana mereka ini tetap boleh terlaksana, bukan sesuai dengan rancangan manusia, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu biarlah kami boleh tetap berlaku bijak, membatasi diri, dan boleh menyatakan dukungan kasih dengan cara yang lain selain hadir di acara pernikahan. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kehidupan pernikahan mereka menjadi kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pergumulan pribadi kami, pribadi lepas pribadi dalam persekutuan doa ini. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang paling tahu pergumulan kami, Engkau yang paling kenal kebutuhan kami, dan Engkau juga yang memegang masa depan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.